Bismillahirrahmanirrahim. Ada garam di atas kaca. Ucapkan salam pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apakah hadir semua hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat ya nak. Baiklah anak-anak, di masa pandemi ini kita harus mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan cara mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Baiklah anak-anak, ada baiknya kita sebelum memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Minggu lalu, yaitu membahas tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada 4 poin. Pertama, pokok pikiran persatuan Indonesia. Yang keduanya, pokok pikiran keadilan sosial. Yang ketiganya, pokok pikiran kedaulatan rakyat. Yang keempatnya, pokok pikiran ketuhanan dan kemanusiaan. Jadi, pelajaran kita hari ini membahas tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan siswa mampu menjelaskan kedudukan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta hukum lainnya dalam sistem hukum nasional. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagi bangsa Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang selalu ditegakkan. A. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan sebuah konstitusi merupakan sebuah norma dasar yang memperkuat daya ikat pasal-pasal dalam konstitusi. Pada dasarnya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung berbagai pokok pikiran yang menjadi cita-cita hukum dan melandasi kelahiran hukum negara. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum Indonesia.
Secara lebih rinci, tertib hukum Indonesia harus memenuhi 4 syarat, yaitu yang pertama, adanya subjek yang mengadakan peraturan hukum, yaitu Pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan hukum, yaitu Pancasila. Yang ketiga, adanya kesatuan daerah untuk diberlakukannya peraturan hukum, yaitu seluruh tumpah darah Indonesia. Dan yang terakhir, adanya kesatuan waktu untuk diberlakukannya peraturan hukum, yaitu disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam bentuk negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang termuat dalam Berita RI tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum positif negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diwujudkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya dijabarkan dalam peraturan-peraturan hukum positif di bawahnya, seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan pemerintah. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kaidah negara Indonesia yang fundamental yang berisi beberapa hal penting sebagai berikut. Yang pertama, dasar tujuan negara mencakup tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dan tujuan khusus tersebut terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan umum yang merupakan dasar politik Indonesia yang bebas aktif adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun tujuan khusus merupakan tujuan nasional negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang kedua, dasar ketentuan pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat dalam alinea keempat, yaitu maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Dan yang ketiga, asas kerohanian negara yang tercantum dalam alinea keempat, yaitu dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempat kedudukan yang tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, segala peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus dilandasi dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Berikut sistematika Undang-Undang Dasar 1945. A. Pembukaan yang terdiri dari 4 alinea. B. Pasal-pasal sebagai berikut. 1. Sebelum perubahan terdiri dari 16 bab. Setelah perubahan terdiri dari 21 bab. 2. Sebelum perubahan terdiri dari 37 pasal. Setelah perubahan terdiri dari 73 pasal. 3. Sebelum perubahan terdiri dari 49 ayat. Setelah perubahan terdiri dari 170 ayat. 4. Sebelum perubahan memiliki 4 pasal aturan peralihan. Setelah perubahan menjadi 3 pasal aturan peralihan. 5. Sebelum perubahan memiliki 2 ayat aturan tambahan. Dan setelah perubahan menjadi 2 pasal aturan tambahan. Baiklah, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil dari materi hari ini adalah sebagai seorang siswa dan warga negara Republik Indonesia, kita wajib melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan beberapa cara sebagai berikut. A. Di lingkungan sekolah. Yang pertama, belajar dengan serius dan sungguh-sungguh agar dapat mewujudkan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, bersikap jujur dan sopan kepada Bapak, Ibu guru, dan seluruh warga sekolah agar dapat tercipta kedamaian. Dan yang ketiga, melaksanakan dan mengikuti kegiatan upacara bendera dengan tertib dan hikmat agar dapat meningkatkan kecintaan kepada nusa dan bangsa. B. Lingkungan tempat tinggal. Yang pertama, menghormati dan menyayangi seluruh anggota keluarga. Yang kedua, bergaul dengan tetangga tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, bermusyawarah dengan anggota keluarga maupun tetangga untuk memutuskan masalah bersama sehingga tidak terjadi permusuhan. Yang keempat, mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Yang kelima, ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar. Dan yang C, lingkungan masyarakat luas, yaitu pertama memberikan dalam berbagai bentuk kepada fakir miskin yang membutuhkan. Yang kedua, memberikan bantuan pengetahuan dan keterampilan bagi orang yang membutuhkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan orang tersebut. Baiklah anak-anak, materi hari ini cukup sampai di sini dan kita bertemu lagi di materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.